Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Aufa. Mbaknya boleh panggil saya kakak, ibu atau mbak, nyaman mbaknya ya. Kalau dengan mbak sendiri, Aku dengan Kansa. Aku boleh manggil kakak kan? oh iya boleh. Mbak Kansa bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kesibukan Mbak Kansa apa nih biasanya hari-hari? Aku kuliah aja sih kak gitu. Oke. Mbak Kansa, kalau boleh tahu kesini itu karena kemauan sendiri atau ada rekomendasi dari kerabat? Aku sini sendiri. Cuman emang beberapa kali temen aku kayak ngerekomendasiin juga aku suruh kesini. Oke. Tadi kesini dianterin kah atau sendiri juga? Diantar sama orang tua. Oh, berarti orang tua tahu ya bakal sama konsul ini kesini? Tahu. Cuman orang tua nggak tahu aku mau konsul apa sih. Cuman nganterin doang. Mbak Ansa nggak cerita ke Nggak. orang tua, tapi nanya Mbak Ansa mau konsul apa itu? Khawatir kah atau kena gimana gitu karena Mbak Ansa nggak pengen kesini? Orang tua nanya sih bilang kayak kamu ngapain kesini gitu ya kan. Cuman aku bilang ya cuma pengen ngobrol aja biasa gitu sama psikolognya gitu aja sih. Berarti orang tua nggak tahu ya permasalahan yang Mbak Ansa mau cerita. Iya. Oke, berarti Mbak Ansa mau konsul apa nih hari ini kira-kira? Jadi gini kak, pas aku SMP itu aku pernah deket sama temen cowok aku kan. Tapi cuman literally teman doang gitu, gak sampai yang ke arah pacaran gitu enggak gitu kan. Cuman kayak aku tuh sekelas sama dia itu kelas 9. Jadi kelas 8 tuh gak sekelas. Bukan kelas 9 aku sekelas sama dia. Terus di situ kayak mulai interaksi gitu kan, interaksi teman biasa gitu kan. Nah, tapi interaksinya itu sebenarnya apa ya, bukan yang baik gitu. Jadi bukan yang interaksinya suka nanya-nanya kabarnya tuh enggak gitu. Jadi kayak ke apa ya, hubungannya kayak kalau bisa dibilang sih kayak love hate relationship gitu. Jadi aku interaksi sama dia tuh dengan cara yang kayak misalnya ngeledekin gitu atau yang kayak diusir, nah kayak gitu kan ke aku. Nah terus abis itu awalnya tuh aku anggap biasa aja gitu kan, kayak udah biasa aja gitu, cuman iya saling gitu aja gitu interaksinya. Dia berarti? Iya, dia yang muslim, terus aku yang ngeledekin dia gitu loh kan. Terus bisa gitu itu bener kayak dari awal masuk kelas 9 sampai lulus gitu ya, karena aku interaksi sama itu gitu. Terus itu kan maksudnya lumayan cukup lama, 1 tahun kan. Sampai akhirnya temen kelas aku tuh karena ngeliat kita sering kayak gitu, terus akhirnya kayak di ciciin gitu lah, biasa kan anak SMP. Iya, kayak cie sih kayak gitu karena awalnya kan aku biasa aja ya, kayak udah apa sih cuma teman doang gitu kan. Tapi ya namanya juga sering berjalan waktu kan mungkin kayak agak gimana, iya gitu kan, kayak kayaknya gue suka sama dia deh kayak gitu kan. Cuman aku tahu si teman aku ini tipenya tuh bukan kayak aku. Dan kebetulan juga dia tuh saat itu tuh punya pacar gitu kan. Punya pacar? Udah, tapi di sekolah yang lain gitu, jadi beda sekolah sama pacarnya gitu kan. Ya terus abis itu aku juga pernah dengar gitu kalau misalkan dia tuh kalau pacaran gak mau sama yang satu sekolahan, dia pengen sama yang beda sekolah gitu. Udah gitu tipe dia juga tuh yang gak pakai kerudung. Karena aku dari SMP udah pakai kerudung kan, jadi kayak sebenarnya aku tahu kalau misalkan aku bener-bener gak masuk kriteria dia gitu ya kan. Itu dia bilang kok kalau tipenya kayak gitu, kalau kamu tahu dari orang? Aku tahu dari orang. Jadi temannya dia itu, aku kenal juga sama temennya dan lumayan sering deket juga gitu kan. Terus mereka kalau misalnya cerita, aku suka denger juga gitu. Terus ya udah tahu gitu kan. Dan itu juga beberapa kali di IG dia, kan aku follow-followan kan, nah itu dia sempat kayak ngepost di pasarnya itu, jadi aku tahu gitu kan kayak gini pasarnya kayak gitu. Oke, itu kamu tahu dia udah punya pacar tuh dari awal kalian temenan di kelas 9 ini, atau di pertengahan kalian udah mulai temenan lama nih kamu baru tahu kalau dia udah punya pacar? Aku tahu dia punya pacar tuh dari kelas 8. Cuma pas kelas 8 itu aku emang gak sekelas sama dia. Cuman kelas 7 itu aku sama dia pernah sekelas, jadi kayak aku udah tahu dia gitu. Cuman emang gak dekat waktu itu ya kan. Terus pas kelas 8 beda kelas dan aku udah tahu kalau dia udah punya pacar. Terus ternyata pas kelas 9 kan dirombak lagi kelas aku ya. Aku sekelas sama dia. Terus ya udah, aku udah tahu dari semenjak kelas 8 itu sebenarnya. Kamu berarti udah tahu dari awal kalian temenan itu ya? Boleh dilanjut? Ya terus habis itu walaupun aku udah tahu nih misalkan dia udah pacar, tapi temenan biasa, cuman ya ada batas juga gitu, karena aku tahu dia punya cewek ya kan. Jadi sudah tuh kayak biasa aja gitu kan, tiap hari tuh makin lama kayak apa ya, tiap jadi tuh aku semangat ke sekolah tuh gara-gara dia jadinya gitu, karena ngerasa kayaknya gue udah mulai suka gitu loh sama dia gitu ya kan. Terus malah jadi kayak apa ya, menanti-nantikan gitu loh kalau misalkan di kelas, kayak nggak sabar nih pengen kayak interaksi lagi gitu. Walaupun mungkin interaksinya tuh
nggak yang secara apa ya baik-baik gitu loh ya kan. Secara romansa ini. Iya, harusnya kayak melipir dulu lah yang apa gitu gitu kan pokoknya. Terus udah kayak gitu, kebetulan pas kelas 9 itu kayak ada apa ya, kayak ada project video gitu, itu pelajaran PKN kalau nggak salah. Jadi aku kebetulan sekolah sama dia sama teman dekatnya dia yang aku kenal juga gitu ya kan. Terus waktu itu kita dapat tugas suruh ke TNI buat ngewawancara apa petugas yang ada di situ gitu, bebas mau yang tugas yang bisa suka ada di rumah adat atau yang di mana kayak gitu kan. Terus itu aku wawancara ya kan. Nah pas dari situ kan kita take satu video juga gitu kan bareng, jadi ya aku ada satu frame gitulah sama dia gitu kan. So aku yang kayak ya seneng dong, kita kan juga orang suka ya kan. Terus tuh udah gitu di TNI itu, terus abis itu nah kan aku naik mobil ya kan ya sama temen aku kan. Terus mungkin pesan kayak masih anak-anak lah ya, aku duduk di sebelah dia, jadi duduk di kursi tengah. Terus kan ada 3 orang, ini dia, aku sama temannya. Nah, namanya juga masih bocil lah ya kan, masih kayak seneng gitu karena kayak oh seneng banget nih sebelah gue dia gitu ya kan. Terus sampai rumah, aku kumpul di satu rumah temen aku juga gitu kan. Terus itu pulang, udah biasa aja gitu kan. Terus besokannya kayak sekolah biasa gitu juga karena tapi karena emang apa ya, interaksi kita tuh kayak gak sewajarnya gitu lah ya kan kak. Jadi lama-lama tuh kadang suka kayak kebablasan gitu. Waktu itu pernah aku lagi pelajaran gitu ya kan, pelajaran PKN itu si guru ini ya kan, duduk dia itu di depan, aku kayak di belakang gitu ya kan. Terus sekarang tuh aku suka kayak nyeletuk apa ya, nyeletuk buat dia gitu loh. Kalau misalnya lagi mau ngapain aku kayak bansi kayak gitu loh. Terus dia kayak karena dia ngasih itu buat dia gitu kan, jadi agak kayak sedikit ribut pas lagi jam pelajaran jatuhnya gitu kan. Sebenarnya salah aku juga sih gitu ya kan. Terus sampai mana tuh ditegur sama si gurunya itu gitu kan. Terus habis itu pas itu kayak gitu disuruh inilah kayak apa, disuruh push up gitu kan aku sama dia gitu. Iya, tapi beda, aku di belakang dia di depan ya kan. Terus habis itu si guru itu nanya kayak ini kalian pacaran tuh gimana sih gitu. Nah teman kelas aku karena emang desainnya kayak gitu kayak cuman iya dedek gitu kan, kayak sebenarnya cuma sekedar ngomong doang sih kayak dia tuh pacaran berdua kayak gitu kan. Terus kayak mulai lah cie gitu kan. Aku kan teman-teman sekolah juga tahu kalau dia pacaran. Tahu. Tapi dia tuh baru pas aku tuh baru kali gitu pas udah dia udah putus. Jadi pas sembilan awal tuh masih, cuma pas udah kayak pertengahan itu dia udah enggak, udah putus gitu ya kan. Terus udah kayak gitu. Terus habis itu pas dia kayak gitu tuh aku sama dia diem doang. Aku kan karena suka, dia pun seneng dong ya kan, tapi dia nggak ngerasa apa-apa gitu, cuma diem doang gitu kan. Terus habis itu ya udah habis kayak gitu lanjut pelajaran lagi. Nah pas lanjut pelajaran itu dia di pojok di belakang, dia tuh kayak ngeliat ke arah aku gitu loh, kalau bangku aku tuh kayak awas kayak gitu. Kan orang kayak apaan sih, iya kayak sok-sok apaan sih, tapi kan senang gitu kan. Sudah tuh kayak udah hari ini biasa gitu ya kan. Nah terus hari dimana tiba tuh mau presentasi sih tugas PKN ini kan. Terus abis itu kita tuh kayak per kelompok itu ada 5 orang, dan 5 orang itu kayak harus ada perwakilan yang pakai baju adat dari video yang kita ambil itu. Waktu itu aku ambil adat Jawa di konsol, jadi aku harus pakai kayak kebaya sama satu teman cowok aku yang pakai baju adat Jawa juga gitu kan. Terus tuh aku pakai, terus presentasi kan gitu kan. Baju presentasi aku pakai baju yang apa namanya, pakai baju yang proper gitu, nggak pakai seragam gitu kan, pakai dulu pakai kebaya gitu dan sedikit make upan juga gitu kan. Terus ke sekolah, terus habis itu kebetulan kan aku satu kelompok sama dia. Jadi pas aku ke aula bareng gitu buat kita presentasi, kan itu aku pakai kayak lumayan agak ini ya kak, apa sih kayak ngopres gitu kan. Terus jalan itu naik tangga gitu ya kan. Terus udah ada dia, terus abis itu dia jalan tuh di samping aku dia kayak agak lama gitu ya kan, iya kan rok itu kan. Terus abis itu dia jalan cepet gitu. Nah aku cuma kayak nyeletuk doang, kayak aku bilang kayak oh tungguin dong, aku bilang kayak gitu kan. Terus abis itu dia kayak di apa sih so cantik lu kayak gitu. Terus aku yang kayak di so cantik gak jelas tuh, aku bilang kayak gitu ya kan. Sudah tuh cuma kayak gitu biasa, cuma aku seneng karena kayak nggak tahu sih, aku kayak seneng aja gitu kan. Gitu akhirnya aku ke atas gitu kan. Sudah aku saling apa presentasi sama kelompok aku kayak biasa gitu kan. Terus udah bisu ya nggak ada interaksi apa, dia cuma beri kayak kita interaksi itu pas ya lebih sering interaksi pas lagi berdua doang daripada cuma berdua. Kalau misalkan beri orang tuh jarang gitu. Berarti dia emang mungkin lebih ini kali lebih luasa kalau kalian berdua doang. Iya mungkin karena
nggak ada orang kali ya, jadi kayak ya udah bebas aja gitu. Oh, berarti kamu tuh jatuhnya suka sama dia tuh pada saat dia udah putus dari pacaran berarti? Sebelum dia putus aku udah suka, cuman pas aku ya kayak aku baru nyadar aku kayak suka sama dia itu pas udah putus itu. Berarti pas dia udah pas saat dia punya pacar itu kamu belum terlalu lah ya? Iya, masih kayak masih dia gue sama dia kayak gitu gitu loh, masih kayak gini gitu lah. Tapi dia tahu kamu suka sama dia? Mungkin kayak kelihatan dari ciri-ciri kamu yang agak beda mungkin dari ciri kita. Jujur aku nggak tahu dia tahu atau enggak kalau misalnya aku suka sama dia gitu kan. Tapi beberapa teman-teman dia itu emang suka ngeledekin itu kayak itu kamu suka sama lo ya gitu kayak gitu loh. Cuman awal kayak sebenarnya aku juga kayak nggak mau dia tahu gitu loh kak kalau misalnya aku suka sama dia, kan takutnya buat dia kayak ngerasa risih atau nggak nyaman gitu kan, jatuhnya malah nanti aku bisa temenan atau gimana gitu kan. Jadi aku mending kayak yaudah dia nggak tahu aja gitu kan. Cuman kalau misalkan dia tahu atau enggaknya kayaknya sih mungkin dia tahu ya, karena dari gerak-gerak kan beda kan ya daripada teman yang lain gitu. Berarti taunya tuh udah karena respon kamu berbeda kali dari sebelumnya ya? Apa kamu nunjukin gitu kalau kamu nih suka gitu? Kalau nunjukin sih enggak, aku bukan tipe orang yang kalau suka tuh nunjukin yang sebetulnya itu enggak. Kan mungkin dari gerak-gerik kali ya gitu, atau mungkin ada gerak-gerik aku yang nggak sadar gitu, sedih kayak gitu kayak gitu sih. Berarti ini kamu jatuhnya cuman di SMP aja apa ada lanjut ke SMA? Masih suka gitu pas satu sekolah lagi kan sama dia? Nah kan udah, oh ya aku isi lagi, jadi pas lagi apa namanya pas kita perpisahan lulus gitu, itu kan kayak ada apa ya malam perpisahan itu satu malam gitu kan, satu malam 2 hari. Nah itu kita tuh kayak nginep di hotel itu di daerah Bogor ya kan. Terus itu kayak emang ada apa sih, emang ada acaranya gitu di malam itu ya kan. Nah pas di situ kita lagi berdua kayak pakai baju apa ya, pakai baju pesta gitu lah sebenarnya gitu ya kan, pakai baju terus ini kayak ada acara gitu gitu. Nah aku tuh di situ udah mulai kayak gini loh kak, apa ya kayak sedih gitu karena itu benar-benar bakal jadi Terakhir? hari terakhir iya aku ketemu sama dia gitu kan, karena habis lulus gitu ya udah aku nggak tahu kan apakah bakal satu sekolah lagi apa gimana gitu kan. Nah terus aku tuh sempet kayak nyesel karena pas perpisahan itu tuh aku nggak ngajak di foto. Kayak kan kita nggak tahu ya kita bakal ketemu gitu enggak gitu kan, tapi di sisi lain pun aku gengsi buat ngajak foto karena kan bisa ini kan ada orang tua kita berdua kan, ada orang tua semuanya gitu kan. Jadi kalau misalkan buat ngajak foto tuh aku kayak malu gitu loh, malu terus gengsi juga dan takut dia tuh nggak mau foto sama aku, karena kan aku mikir kayak ya gue bukan tipe dia, jadi dia kayak bakal kayak ngapain sih orang gitu loh, aku takutnya kayak gitu makanya aku nggak ada foto gitu. Mungkin bisa dia nganggapnya konteks teman aja gitu, atau emang nggak berani gitu ya? Walaupun mengajarkan konteks teman kan kayak teman ya, kalau misalnya ngajak foto seharusnya nggak masalah dong gitu, tapi kamu nggak coba? Enggak, masalahnya gini, pas SMP itu dia tuh bener-bener kayak apa ya, gak bisa terlalu welcome sama semua teman gitu, jadi dia cuma dekat dan cuma welcome dan seru tuh sama beberapa temen deket dia doang. Sementara kalau sama cewek dia tuh gak terlalu deket. Nah jadi makanya kenapa aku mikir 2 kali buat ajak dia foto, karena takutnya kayak ngerasa gimana gitu, kayak makin kelihatan kalau misalkan aku suka sama dia gitu. Karena ya tadi dia gak deket sama anak cewek di angkatan aku, terus takutnya malah mirip kayak kayaknya orang suka sama gue dan gitu. Kan tadi kamu mention ya kalau dia tuh kalau sama cewek nggak terlalu welcome, sedangkan sama kamu dia suka ngajak bercanda. Itu kamu nggak salah paham interaksi ke dia ke kamu gitu? Salah paham sih enggak sih kak, karena interaksi itu cuman apa ya, kita mulai interaksi kalau misalkan aku yang mulai ngeledekin dia duluan, kalau misalkan enggak ya jarang gitu, jarang banget gitu. Sekarang berarti waktu SMA bisa sekolah? Iya pas SMA ternyata kita bisa sekolah. Tadinya aku sempat hampir mau satu sekolah sama dia. Dia tuh daftar di SMA 50 gitu kan di Jakarta. Aku juga daftar saat itu ya kan. Tapi pas menit terakhir ternyata aku ke pental gitu dari sekolah itu, jadi nggak masuk kan aku kan. Terus ya udah akhirnya aku di sekolah yang lain, dia di situ tetap kayak gitu. Tapi komunikasi kamu sama dia tetap jalan atau di situ udah mulai cuman lost contact gitu? Sebenarnya pas SMP itu aku sama dia nggak pernah chatan yang kayak temen tuh nggak pernah kak. Berarti interaksinya emang kalau ketemu aja gitu? Iya interaksi cuma ketemu doang, makanya kenapa aku kayak sedih gitu pas saat di perpisahan itu kan, karena ya nggak bakal ketemu lagi, nggak bakal interaksi lagi gitu kan. Terus habis itu pas udah lulus sih lumayan, aku beberapa kali lumayan sering nge-reply SG dia kan, dia sering buat Instagram gitu kan.
Terus aku reply gitu kayak udah basa-basi aja gitu kan, cuman kayak ya conversation kecil aja dulu sih. Kamu berarti tahu ya kabar activity dia itu gimana cuma dari Instagramnya aja, tapi nggak pernah kontak dia. Iya, kebetulan karena dia emang orangnya juga kayak sering update, jadi ya lebih banyak tahu aku apa kegiatan dia ngapain aja gitu. Berarti kamu emang sama sekali nggak pernah confess ya, kamu nggak pernah nyatain perasaan kamu ke dia? Nggak pernah. Aku juga takut sih karena ya itu deh, aku udah tahu kalau misalkan aku bukan tipe dia, jadi ya udah aku diem aja gitu loh. Juga takutnya kalau misalkan aku confess gitu malah jadi dia nyari sih atau nggak kayak dia enak nyaman sama aku kan, jadi ya udah mendingan temenan aja daripada akhirnya aku confess tapi malah jadi asing gitu, malah jadi kayak dia ngejauh gitu. Tapi perasaan kamu gimana? Apa sih kayak kamu mendem rasa itu tuh kayak kamu sedih kah atau kayak lebih baik kayak gini gitu? Sedih sih, sedih beberapa kali ya, kayak ngerasa apa ya, mungkin lebih ke galau gitu sih Kak, karena kan kayak gimana sih kita suka sama orang terus tapi kita mendem sendiri gitu kan tanpa orang itu tahu, dan sementara si orang itu tuh kayak ya udah punya pacar, udah apa gitu lah kan, udah gitu kan aku juga gak ketemu ya, jadi ya istilah kata kayak udah saking banyaknya kesedihan gitu lah ya kan, jadi kayak ya akhirnya lebih ke galau gitu. Oke, ini kan zaman SMP ya. Terus kamu sekarang masih cerita tentang dia, berarti perasaan kamu ke dia itu masih ada atau? Nah sebenarnya itu sih kayak yang mau aku tanyain, kayak aku sendiri tuh bingung, jadi kan pas kita lulus itu kan SMP, terus udah gitu SMA kan 3 tahun nggak ketemu sama sekali kan, bener-bener nggak pernah ketemu sama sekali. Terus habis itu kalau misalnya interaksi pun lewat DM doang, itu juga nggak setiap hari kan gitu kan interaksinya, dan interaksi aku sama dia pun kayak bener singkat banget gitu loh, nggak yang panjang gitu, nggak gitu ya kan, Seadanya gitu. iya seadanya aja gitu. Terus habis itu mungkin sama pas zaman SMP ke SMA itu dia masih gitu Kak, kayak masih tertutup gitu sama orang-orang, jadi ya emang jawaban dia tuh atas chat yang aku balas itu ya emang kayak gitu kayak ada cuek kayak gimana gitu ya kan, jadi ya gitu sih. Terus abis itu nah terus kan masih dapet chatan gitu ya Kak, cuma kan kesini ini udah kayak lulus kan, udah kayak mau masuk SMA gitu. Nah dari situ aku kayak mulai lebih sering ngechatin dia gitu di DM, otomatis maksudnya lebih sering nge-reply IG dia gitu kan. Nah dari situ juga entah gimana aku kayak lebih mulai berani buat bisa kata buat nyari topik gitu loh, biar kita bisa ada interaksi gitu ya kan, Udah putus ini lah ya? iya komunikasi. Walaupun emang jawaban dia kayak gitu kayak cuek atau gimana gitu loh pokoknya. Nah terus juga aku juga nggak tahu di situ tuh kayak mau lebih berani nunjukin kalau misalnya aku suka sama dia gitu loh. Dan kayaknya tuh dia sih udah mulai agak ngeh juga kali kalau misalkan aku tuh suka sama dia gitu, karena emang dari chatan aku pun udah mulai agak ngasih atensi lebih gitu loh dia. Itu kamu bisa mikir dia tahu kalau kamu suka sama dia, itu kamu tahunya tuh dari mana? Kelihatan kan dari responnya atau apa gitu? Aku bisa tahu kalau misalkan dia ngeh gitu ya aku suka sama dia, karena aku tuh jadi kayak lebih kepo gitu loh sama kehidupan dia, jadi aku lebih sering kayak nanya-nanya gitu ke dia, kayak misalkan lo gimana di SMA sekarang kayak gitu. Terus habis itu lo kayak di gimana nih kayak gitu loh, itu sih palingan. Oke, kamu kan ini ya udah merasa nih kalau dia nih tahu kalau kamu tuh punya rasa sama dia gitu kan. Itu tuh dari dianya sendiri ada gak kayak nunjukin atensi yang beda juga ke kamu, kayak sama lah kayak kamu lebih kepo, dia tuh jadi kepo sama kehidupan kamu juga gitu, ada gak? Kalau saat pas itu sih tetap sama sih Kak, respon itu bener kayak udah cuman aku nanya dia ngejawab gitu tanpa nanya balik aku gitu sih. Itu tuh berarti emang tipikal dia dari awal yang cuek kayak gitu atau karena dia ngeh gitu sama perasaan kamu? Dia emang tipikal orang cuek, jadi emang dari pas 9 pas kita masih sekelas itu emang kayak gitu orangnya gitu. Emang kalau misalkan dia tuh di chat tuh jawabnya kayak gitu aja gitu, nggak yang talkative itu enggak. Oke, itu kan terjadi pada saat itu ya, pada saat kamu SMA ya jatuhnya. Nah sekarang kan kamu udah kuliah nih, kamu masih berusaha gak untuk kayak apa sih komunikasi kamu biar lancar sama dia, kayak kamu balas-balesin story-nya ya kan, atau kamu nanyain kabarnya lagi, kamu masih gak sampai saat ini? Kalau sampai saat ini sih aku lagi enggak, jadi lagi enggak karena posisinya sekarang dia tuh udah punya pacar.
gitu. Jadi aku kayak apa ya, karena aku makan dari si ceweknya itu kan, jadi ya udah aku nggak ngechatin dia dulu gitu. Tapi pas sempet sebelum sebelum kuliah ini masuk itu, dia bilang lagi jomblo juga gitu, lagi nggak punya pacar. Terus ya udah aku sempat nge-reply SG dia gitu, aku nanya kayak lo dapet kuliah di mana, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang di sini gitu kan. Terus nah kebetulan itu dia nanya aku balik kayak lo kuliah di mana kayak gitu. Gue mestinya di situ aku senang gitu karena ya dia nanya aku balik gitu ya kan. Terus habis itu jadi aku bilang kalau misalnya iya aku kuliah di sini gitu kan, dia juga bilang kan di sini gitu. Terus habis itu saling mengatur satu sama lain gitu. Dan sebenarnya pas dari SMA itu aku juga pernah beberapa kali nge-reply SGD juga gitu kan, buat kayak ya komunikasi gitu ya kan. Cuma beberapa kali juga dia tuh sempat pacaran juga sama ya cewek dia gitu kan pas di SMA itu. Jadi pokoknya kalau misalkan dia itu lagi punya cewek, aku nggak ngechat dia, cuma kayak ya udah cukup tahu aja kayak gitu sih. Oke, pada saat itu kan ya kamu bisa dibilang nih kamu baru-baru punya rasa nih sama dia. Nah di saat itu juga kan beberapa kali dia juga udah punya pacar ya. Nah itu perasaan kamu itu kayak gimana? Kan aku sebenarnya SMA tuh aku masih suka sama dia kan gitu. Kan 3 tahun. Nah di saat itu juga dia tuh punya pacar kayak udah udah ganti pacar tuh udah 2 kali seingat aku ya. Nah gitu pas pertama kali lagi aku tahu dia punya pacar setelah SMA itu, aku kayak yang agak sedih sih jujur gitu kan, karena ya apa ya, lebih ke galau juga sih, karena kan aku suka sama dia tapi dia udah punya pacar lagi gitu juga pokoknya. Terus yang kedua kali aku kayak mulai ya udah gitu, kayak ya udah toh juga aku nggak bisa menggapai dia gitu kalau sama pacar. Jadi udah mengisini kayak ya udah aku sebenarnya udah nggak terlalu gimana lagi sih pas dia punya pacar baru. Cuman tetep aku belum apa ya pas sebenarnya, tapi aku merasa kayak masih into dia gitu loh, walaupun nggak sesering dulu gitu, nggak se-into dulu kayak gitu. Bisa dibilang sebenarnya kamu ini ya lumayan mengharapkan banget kamu bisa jadi sama dia gitu. Kalau untuk mengharapkan sih mungkin pas itu ya kan, dari pas SMA awal mungkin aku masih kayak berharap bisa sama dia gitu. Cuman makin kesini kesini nggak terlalu, cuman aku lebih mengharapkan buat apa ya, bisa ketemu sama dia gitu loh, bener kayak ketemu yang face to face gitu, terus kayak ngobrol gitu sih kak palingan. Berarti dari setelah lulus SMP itu kamu udah gak pernah ketemu lagi sama dia? Enggak, aku udah bener-bener gak pernah ketemu, walaupun pas SMA itu sebenarnya jarak rumah dia sama aku tuh gak terlalu jauh. Misalnya masih bisa jadi dicapai lah gitu kan perjalanan gitu. Terus kalau untuk SMA pun nggak terlalu jauh juga sebenarnya, cuman ya mungkin emang nggak ditakdir untuk bertemu, jadi kayak dia nggak ketemu sama sekali gitu sampai sekarang. Berarti emang nggak ada acara reuni sekolah gitu ya sampai kamu nggak pernah ketemu lagi sama dia? Aku sempat beberapa kali ada kayak kumpul gitu sama teman SMP aku yang lain, cuman dia emang jarang datang sih, orangnya emang kayak gitu kan. Dia paling sering datang tuh kalau misalkan emang teman-teman terdekatnya dia datang lagi, ngajak main lagi gitu, dia baru datang kayak gitu. Jadi kalau acara reuni itu dia emang nggak pernah ikut? Enggak, sejauh ini sih enggak. Kamu tadi pernah kayak kan kamu ikut nih acara reuni, kamu pernah gak ngajak kayak basa-basi ikut dong gitu? Enggak juga. Karena apa ya, mungkin waktu itu aku sempat kayak ada fase dimana aku udah apa gue udahan aja gitu ya, suka sama dia kayak gitu, jadi aku berusaha untuk kayak enakan diri buat nggak ngotek dia lagi gitu. Kamu sempat mention ya, kamu tuh sebenarnya kalau untuk berharap itu udah enggak, cuman kamu pengen ketemu dia gitu. Kalau aku boleh tahu nih, tujuan kamu untuk ketemu dia tuh apa? Apa ya, mungkin karena udah lama banget nih aku nggak pernah ketemu dia sama sekali, even papasan tuh nggak pernah juga kan. Jadi ya pengen ketemu aja, kayak pengen nanya kabarnya aja gitu kan, pengen kayak bahasa-bahasanya sebenarnya sih kak, kayak sekarang gimana kuliahnya gitu. Intinya pengen menjalin komunikasi ya? Iya. Tadi berarti kamu nggak satu kampus ya sama dia sekarang? Enggak, kebetulan kan aku dulu di Depok, terus dia di luar, dia di Surabaya. Tapi komunikasi tetap jalan atau benar-benar udah lost contact gitu? Komunikasi untuk sekarang udah lost contact. Misalnya aku juga udah nggak ngechat dia atau nge-report aku lagi karena dia sekarang punya pacar gitu. Jadi ya aku kan nggak mungkin ngechat dia gitu kan. Paling ini sih, cuma yang beberapa kali dia tuh di kuliah sekarang tuh dia ikut organisasi
gitu. Terus dan dia lumayan sering aktif, terus jadi apa ya kak, jadi aku tahu updatean kuliah dia itu dari IG dia gitu kan. Terus abis itu walaupun nggak ada komunikasi gitu kan, aku tuh merasa kayak bangga gitu loh sama dia, karena aku bener-bener ngeliat proses dia gitu kan, dari yang bener-bener SMA dia kayak kemana-mana gitu kan, ngapain aja, sampai kuliah sekarang, dan dia udah kayak bener-bener aktif banget gitu loh dia Di kampusnya. sampai sekarang tuh dia jadi ini kayak apa sih, semacam ketua di organisasi dia yang ikutin gitu. Karena aku udah kayak bangga banget kan, walaupun mungkin ya nggak pernah ngomong lagi gitu, nggak pernah ngobrol lagi, nggak pernah apa gitu. Cuma dia merasa kayak bangga aja gitu sama dia. Berarti perasaan kamu untuk saat ini ke dia tuh bagaimana? Saat ini sih apa ya, sebenarnya aku juga bingung sih kak. Kalau misalnya dibilang suka, kadang tuh kalau misalnya aku deket sama cowok gitu ya, sebenarnya dari zaman SMA sih, aku pernah deket sama cowok, ya aku nggak mikirin dia gitu, aku jadi ya fokus ke cowok yang lagi deket sama aku gitu kan. Tapi pas udah nggak deket nih sama si cowok ini, ya aku jadi mikirin dia lagi gitu. Jadi kalau kamu bilang suka pun aku juga bingung gitu. Kalau suatu waktu nih kamu dikasih kesempatan, kamu bisa ketemu lagi bersama dia, itu kira-kira kamu bakal nggak kamu nyampein perasaan yang kamu rasa saat ini gitu, atau yang kamu rasa pada saat itu, mengingat kamu saat ini datang ke sini itu untuk bercerita tentang perasaan kamu ke dia pada saat itu. Kalau ditanya bakal nyampe atau dia, sebenarnya sempat berapa kali aku kayak pengen gitu bilang ke dia gitu kan, tapi dengan anonim gitu, jadi nggak pakai nama aku gitu, karena selain tuh pertama aku gengsi, kedua aku juga takut apa ya, dia kayak risih gitu gitu loh kan. Jadi kalau ditanya bakal ngambil atau enggak sih, enggak sih kak. Tapi paling untuk kalau misalkan ada momen dimana mungkin ada yang kayak nge-trigger gitu atau nyinggung masalah pas SMP atau gimana, mungkin aku bakal apa ya, nyampe tapi dalam konteks bercandain ya, nggak yang lebih serius kayak gitu. Dan kamu bilang ya kalau untuk komunikasi itu selalu kamu yang memulai duluan gitu. Pernah gak sih di suatu waktu dia yang lebih dulu memulai komunikasi ke kamu? Pernah beberapa kali. Jadi waktu itu aku ulang tahun, terus dia kayak sempat ngucapin apa HBD dulu ke aku pas aku ulang tahun itu. Sama ada apa ya, dia kayak nge-DM aku duluan gitu buat waktu aku lupa deh, kalau nggak salah buat ngebantu dia ngerjain tugas gitu kan. Jadi dia minta tolong aku buat ngisi sesuatu gitu buat tugas dia kayak gitu. Kamu seneng nggak kalau pada saat itu dia memulai komunikasi ke kamu duluan? Senang gitu, senang banget, karena kayak kan itu berarti soalnya dia jarang-jarang kan kayak gitu kan, karena seringnya aku kan yang mulai komunikasi ke dia duluan, jadi pas saat itu kayak senang. Oke, mungkin dirasa dari aku udah cukup ya pertanyaannya. Kalau misalkan dirasa dari mbaknya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang ingin ditanya lagi, itu boleh disampaikan. Aku mau nanya nih kak, kan tadi aku cerita lumayan cukup panjang gitu ya, menurut kakaknya aku masih suka nggak sih sama dia? Kalau menurut aku ya, mengingat kamu datang ke sini untuk ceritain dia, untuk apa, berkonsul tentang dia, itu menurut aku mungkin kamu masih ada perasaan yang ganjil ke dia, tapi aku merasa kamu tuh masih denial gitu. Kamu kadang mikir kayak udah aku udah gak suka sama dia, cuman sometimes kamu kayak kepikiran kayak masih pengen mulai komunikasi sama dia gitu. Jadi Nah berarti menurut kakak aku harus move on atau enggak dari dia? sebelum aku jawab nih, aku mau nanya dulu pendapat kamu. Kalau menurut kamu sendiri, kamu ngerasanya kamu harus move on apa enggak? Kalau menurut aku sendiri sih harus move on sih, karena apa ya, sebenarnya aku juga ngerasain loh kak, kayak udah mulai kayak capek gitu, kayak pengen udahan aja, karena ya aku tahu gitu nggak bakal bisa dapet dia juga gitu, karena kan baik lagi kan tadi kan aku bukan gitu dia gitu kan, dan juga kayak yang aku sama dia tuh nggak bisa jadi bareng gitu maksud aku. Oke, kalau menurut pendapat aku itu sama kayak apa yang tadi kamu bilang, kamu harus move on. Karena kenapa, kalau misalkan kamu nggak move on, itu takutnya nanti kamu jadi perasaan kamu tuh mati rasa gitu. Takutnya nanti perasaan kamu habisnya di dia gitu. Dan itu nanti jadinya kamu sulit untuk menerima orang baru. Jadi kenapa kamu harus move on? Karena takutnya seperti itu gitu. Kamu juga pasti capek kan ngerasain kayak gini. Iya, sejujurnya capek banget udah gitu kan. Maksudnya terbilang lumayan cukup lama ya, aku dari SMP sampai sekarang gitu kan. Begitu juga, karena tuh beberapa kali kalau misalnya aku pikiran sama dia gitu ya kak, itu bener bisa apa ya, bisa ganggu aktivitas aku sih kak. Ya berarti
memang benar-benar kamu di situ harus move on dari dia ya, kayak dicoba gitu. Oke, mungkin kalau saran dari aku ya, kayak tadi yang kamu bilang kan, kalau kamu lagi sendiri itu kadang kamu kepikiran nih sama dia. Mungkin saat kamu sendiri itu mungkin kamu bisa coba kayak kamu main sendiri, kayak healing lah, jalan-jalan gitu, me time atau main sama teman-teman, supaya saat kamu sendiri itu tuh pikiran kamu tuh nggak ke distract ke dia lagi gitu. Terus atau mungkin kalau misalkan nanti pada saat nanti itu ada orang yang tertarik sama kamu, orang baru yang tertarik sama kamu, itu mungkin bisa kamu coba untuk kamu jalanin gitu. Kamu bisa buka hati untuk dia, agar supaya kamu nggak, pikiran kamu tuh nggak ke dia dulu gitu loh. Ya sih, udah segitu aja sih Kak yang aku mau tanya ke kakak. Makasih ya Kak udah mau denger cerita aku, udah ngasih saran juga ke aku baiknya gimana. Oke, makasih juga karena kamu udah terbuka ke aku untuk menceritakan hal ini. Terima kasih. Terima kasih, Kak.